Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Peri Sandria. Bang Peri, kalau kita berbicara mengenai striker, ini kan tentu yang paling dibutuhkan adalah tentu stamina-nya begitu ya, karena yang kemudian ini memang paling menjadi tumpuan begitu. Kalau kita berbicara mengenai Ole, Bang, yang selama ini kita banggakan, yang selama ini kita berikan kepercayaan begitu ya, Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya rasa seorang Ole itu mungkin tidak tergantikan ya di pemain timnas sebagai striker. Yang saya senang tuh sama dia tuh, satu, dia masih muda dan dia tidak temperamental, dan dia striker mempunyai skill yang sangat di atas rata-rata ya. Baik 1 lawan 1 maupun secara tim juga dia bagus. Dia bukan sebagai hanya pencetak gol, tapi dia juga sebagai pengumpan juga gitu. Memang itu harus dibutuhkan seorang striker, dan dia juga punya kecepatan, dia juga berani 1 lawan 1, dan dengan gaya freestyle juga dia juga ada. Memang itulah striker yang zaman sekarang tuh memang harus dicari yang seperti itu. Ya, bukan hanya seperti striker harus lari sana lari sini tapi tidak bisa dapat bola. Nah, seorang Ole, dia pintar menempatkan posisi dia apabila di depan gawang tuh di mana posisi dia akan menempatkan yang bagus tuh bisa cetak gol. Itulah memang striker sekarang yang ada timnas tuh nggak salah. Tapi dengan kondisi ada 5 orang pemain yang besok ini tidak bisa turut dalam laga, ini pengaruhnya akan seperti apa kalau Bang Peri melihat? Ya, saya rasa memang kalau dalam tim seperti Ferdinand atau Martin Paes yang dari yang cedera itu tidak ada bermain, saya rasa memang ada pengaruh ya. Tapi saya rasa semua itu untuk pertandingan besok penting itu harus dihilangkan semua. Karena apa? Kita kerja untuk tim gitu ya, bukan cara individu. Memang kita sangat kehilangan, mungkin dari irama permainan juga pasti berubah ya Bang ya. Irama permainan itu udah pasti berubah. Tapi setidaknya chemistry ini sudah harus terbentuk sewaktu mereka ada training camp di Bali. Ya, mudah-mudahan chemistry dalam tim ini semakin lama semakin membaik. Karena apa? Kita ini bisa menjaga asa. Kita menang lawan Arab, kita menang lawan Bahrain. Saya rasa ini motivasi dan kepercayaan diri kita ini sekarang lagi tinggi. Ya, mudah-mudahan besok lawan Cina juga motivasi mereka juga bisa membalaskan kekalahan yang kemarin di tuan rumah Cina. Baik. Chemistry menjadi salah satu yang kemudian ini menjadi sorotan dan sangat penting begitu ya. Kalau Bang Hermansyah sendiri menanggapinya seperti apa? Saya menanggapinya satu ya. Kembali lagi kita harus curi kemenangan. Artinya justru itu pertahanan kita harus kuat. Karena bertahan kuat pasti kita akan memberikan penyerangan yang bagus juga. Nah, artinya harus ada motivasi 200%. Ya, main di Indonesia, tuan rumah, dan harus betul-betul saling mengisi antara pemain kiper dengan pemain belakang. Itu tadi yang sempat dikatakan oleh Bang Hermansyah juga ya kan, butuh adanya ketegasan begitu. Nah, ketegasan ini apakah bisa cukup muncul ataupun juga terjalin dengan adanya chemistry yang baik, seperti yang kemarin kita sama-sama lihat begitu ya, bahwa memang mereka sudah melakukan pelatihan dulu nih 10 hari di Bali begitu ya. Ini seperti apa? Sekarang Emil berani nggak kalau seandainya komunikasi dengan 3 pemain belakang kita, ya, Rizky Ridho, Injes sama Hapner. Dia harus berani, bagaimana harus berani, ribut di situ nggak ada masalah. Yang penting tim menang. Kalau melihat karakter masing-masing nih Bang, seperti apa antara Rizky Ridho, Injes, kemudian juga Hapner? Apakah itu mungkin terjadi semacam chemistry yang baik kalau Bang Hermansyah melihat? Harusnya dengan 10 hari di sana harus dapat chemistry yang terbaik. Ya. Baik, Anda menanggapinya seperti apa Bang Mar? Ya, seperti Tiara pertama bilang soal fisik. Besok ini kita belum tahu nih kesiapan fisiknya. Fisik itu akan terkuras, baik pikiran maupun tenaga. Nah, kalau lihat besok ini kan Tom Haye itu otak kita, yang dirijen kita, yang bukan hanya otak ini dia yang bekerja, tapi fisik dia juga bekerja, kan dia mobile. Menguras. Nah, itu kuat tidak dia bermain 90 menit dengan tensi tinggi. Karena kalau dia sedikit drop aja Tom Haye. Mengingat dari usia juga sudah cukup senior begitu ya Bang Mara ya. Karena intensitasnya besok pasti tinggi sekali. Tinggi. Jadi kesiapan fisik dari semua tim ini sangat menentukan. Karena apa? Begitu drop, emosinya cepat naik. Pasti semua pemain, ini mantap-mantap pemain nasional, pasti begitu drop, emosi tinggi. Emosi tinggi, emosi yang naik gitu ya. Yang saya khawatir adalah kalau Emil, makanya ini soal kembali kalau Emil terus ini, kalau ya Martin aja kan sempat awal-awal kan sempat salah juga waktu lawan Saudi. Nah, jangan sampai drop gitu. Baik. Jangan sampai drop. Ini Bang Mara, ini ada formasi timnas ya di belakang kita nih.
lebih dekat. Nah, ini ada prediksi formasi timnas Indonesia. Mungkin juga bisa dikomentari Bang Mara. Apakah ini memungkinkan seorang Patrick Kluivert besok akan mengeluarkan dengan formasi ini? Saya sih suka 3-4-3. Patrick kalau memang pasang pemain Liga 1. Iya. Tapi menapikan Dean James Ya. yang bermain bagus di sebelumnya dengan Ole. Ya rasanya baik. Mestinya milih Jakob atau Egy atau Ricky Kambuaya atau Lili Pali. Jadi ada tiga Jadi pilihan, nanti Bang, polanya akan seperti apa, Bang? 3-4-3 ya memang Tetap ya? bola seperti ini. Iya. Meskipun saya pribadi lebih suka ke 3-5-2. 3-5-2 ya. Lebih Lebih kuat, aman, lebih lebih aman. aman. Di tengah lebih aman. Aha. Sepakat juga Bang Hermansyah berarti ya? Ya saya tadi bilang saya memang lebih aman ya 3-5 di tengahnya lebih aman. Kita ngatur ritmenya enak. Jadi kalau dia mungkin pilihan dari Patrick mungkin seperti ini mungkin Seperti ini ya. ya. Ini juga masih prediksi Iya. kalau dari Bang Peri melihat sebagai seorang striker ini yang akan memudahkan, yang akan berpeluang ini yang mana, Bang? Saya rasa kemarin juga soal Ricky Kambuaya ya, Ricky ya, itu kemarin udah kasih kesempatan menit bermain, saya rasa kemarin dia sudah menunjukkan kualitas dia sebagai pemain Liga 1 ya Bang ya. Iya. Untuk dipercaya oleh Patrick Kluivert untuk menggantikan peran sebagai sayap, untuk menggantikan Dean James kemarin yang agak terkuras, mungkin terkuras habis kemarin ya. Saya rasa mungkin besok bisa berubah lagi, bisa juga Ricky yang bermain ataupun bukan Jakob ya. Tapi dengan formasi yang sekarang ini 3-4-3 saya rasa ini lebih bagus, lebih kuat. Dia kuat bertahan dan kuat menyerang. Karena apa? Dalam kuat menyerang saya katakan karena kita punya 2 wingback gitu loh. Pada saat satu wingback kanan untuk membantu serangan melalui winger, pasti wingback sebelah kiri pasti akan menjaga kedalaman. Jadi yang dikatakan Bang Mala itu tadi masalah Tom Haye ini juga bisa apa namanya tertopang. Tertopang karena apa? Pada saat Tom Haye sebagai kreator untuk menyerang, jadi bisa salah satu wingback naik, ini pasti wingback yang satu pasti akan masuk menjaga kedalaman. Ya, jadi kita menutup. bisa pakai 2 gelandang bertahan, jadi Tom Haye ini nggak terlalu capek. Saya rasa mungkin ini semuanya memang dalam sepak bola ini otaknya itu ada di tengah. Kalau ibarat kata manusia itu nyawanya. Ini kalau rusak di tengah selesai sudah. Gitu. Ya mesti diantisipasi kalau Cina mematikan Tom Haye. Iya. Kalau Tom Haye ini memang besok dia kerja keras, besok pasti tensi akan tinggi. Saya rasa kalau memang dia agak lelah, udah nggak bisa bekerja lagi, mungkin salah satu yang punya tenaga badak adalah Natachon. Ya, jadi bisa dipasang 2 pemain bertahan gelandang Joy dengan Natachon. Ini dua-duanya. Gimana melepas tugasnya Tom Haye supaya dia pasti dijepit besok. Ya, saya rasa kalau untuk melepas seorang Tom Haye biar supaya tidak ada penjagaan, saya rasa ini juga harus di-cover dengan Joy. Selain dengan Joy juga salah satu bisa juga dari pemain dari wingback sayap kita juga harus masuk. Jadi kerjanya Tom Haye sebagai kreator dia tidak capek. Nggak sendirian gitu ya Bang ya. Oke, mungkin kita nggak afdol kalau nggak prediksi skor gitu ya Bang ya. Seperti biasa. Bang Peri, optimis berapa nih Bang Indonesia besok? Kalau saya nggak banyak-banyak, mudah-mudahan bisa menang 2-0. 2-0 ya? Ya karena apa? Karena saya bilang, kalau kita bisa menang 2-0, karena besok kan kita hari baik dan bulan baik. Oke, betul. Apa yang saya katakan bulan baik dan hari baik? Karena besok hari raya kan. Itu dia. Jadi diberkahi begitu ya Bang besok ya insya Allah ya. Oke, Bang Hermansyah dengan kiper baru besok Indonesia akan seperti apa skornya Bang? Saya tetap optimis ya, Indonesia menang 1-0. 1-0. Oke, tetap ya. Unggul begitu ya Unggul, intinya. ya. Bang Mara? Ya kita harus berdoa dan optimis Indonesia harus menang. Ya. Soal skor berapa aja silahkan. Gitu. Jadi kalau dari Bang Mara sendiri prediksinya berapa nih Bang? 1-0 aja cukup. 1-0 cukup ya? Saya takut Samaan dengan Bang jangan Hermansyah. sampai di babak pertama nggak terjadi gol. Ya. Itu Harus ada penting. poin. Harus 1 aja gol. Target utama kita artinya ya Bang ya untuk gol di babak Gol di pertama babak- tersebut. di babak Jadi pertama. maksud Bang Lalu mencuri di babak pertama. Menit-menit awal kalau bisa. Karena kalau sudah meluncuri di babak pertama, insya Allah setelahnya karena gini, lancar. keseimbangan terjadi. Keseimbangan Jadi terjadi. gini, Secara mental juga kalau, terbentuk. kalau kita bisa menciptakan di menit-menit awal bisa menciptakan gol, saya rasa percaya diri pemainnya akan timbul. Oke, itu dia. Karena di sepak yang kita bola itu butuhkan. Mbak Tiara 15 menit awal dan 15 terakhir menentukan begitu ya? Nah, Oke. Jadi kalau bisa 15 awal bisa mencuri untuk 1 gol. Baik, kita harapkan tentunya kita berdoa agar besok berjalan dengan lancar, Amin. Indonesia menang sesuai dengan prediksi kita malam ini Amin. begitu ya. Abang-abang semuanya terima kasih, Bang Peri, Sama-sama, Bang Mbak Hermansyah, Tiara. Bang Mara telah bergabung Makasih, bersama kami di Tiara. Apa Kabar Indonesia Malam.